Di luar sana masih banyak ribuan orang yang mau kerja. Jadi kamu jangan sombong. Aldi nggak salah, Tante. Tapi justru Aldi udah ngasih hatinya buat orang lain. Iya nih, pembantumu ini punya potensi besar dan bisa menjadi penyanyi besar. Iya, betul. Mama sudah memutuskan akan mempertunangkan kamu dengan perempuan yang paling cantik dan paling baik yang pernah Mama kenal. Karin. Dan saya harap juga Aldi nggak janji yang macem-macem sama kamu. Kamu kenapa? Sakit? Ya udah yuk, mendingan kita ke rumah sakit. Makasih, saya nggak apa-apa. Udah deh, kamu nggak usah malu-malu. Kamu pusing kan? Mendingan sekarang kita ke rumah sakit aja. Maaf ya, kalau Aldi udah buat kamu sengsara. Tapi kalau kamu mau uang, saya bisa kasih kok. Enggak, Mbak. Saya datang di sini bukan untuk minta duit, tapi buat Mas Aldi. Dodo, Joko, ayo kita pergi. Ayo Kak Lilis. Dasar gadis kampung. Kamu pikir dengan muka polos kamu itu kamu bisa ngerebut Aldi dari saya? Jangan suka mimpi. Aldi itu milik saya. Dan sampai kapanpun dia akan tetap jadi milik saya. Ayo dong cepet. Iya Ma, ini sana juga udah cepet banget. Mobilnya Aldi aja tuh yang udah kayak kesetanan bawanya. Aldi, apa sih mau kamu? Begitu caranya memperlakukan Mama. Mana rasa hormat kamu? Aldi hormat kok sama Mama. Tapi Aldi bukan anak kecil lagi, Ma. Yang bisa Mama perlakukan seenaknya aja. Aldi sudah dewasa, Ma. Dan Aldi berhak menentukan pilihan hidup Aldi sendiri. Apa kamu bilang? Hidupmu? Kamu lupa sama pengorbanan Mama untuk kamu dan Santi. Kalian masih kecil waktu papa kalian pergi. Mama harus berjuang sendiri untuk kehidupan kalian. Sampai-sampai kepala Mama di bawah, kaki Mama di atas. Semua Mama lakukan demi kalian. Dan sekarang, ini balasan kamu. Aldi tahu kok. Dan Aldi nggak mungkin bisa membayar semua pengorbanan Mama. Tapi kalau Mama sayang sama Aldi, kenapa Mama memaksa Aldi untuk menikah sama orang yang bukan Aldi cintain? Itu namanya Mama egois. Aldi, teganya kamu mengatakan itu sama Mama. Maafin aku, Ma. Aku nggak punya niat untuk nyakitin hati Mama.
Kak Lilis jangan sedih. Kalau Kak Lilis sedih, kita juga sedih, Kak. Dodo, Joko. Maafin kakak ya. Kakak cuma sedih aja. Kenapa Kak Lilis begitu percaya sama Mas Aldi? Padahal Kak Lilis baru kenal sama dia. Kak Lilis bodoh. Kak Lilis pikir dia cinta sama Kak Lilis. Ternyata dia hanya mainin Kak Lilis, ya Allah. Aduh, perih. Kamu pura-pura nangis. Sekarang kamu pura-pura nangis ya. Kamu sebentar lagi mamanya Aldi sama Aldi akan masuk. Kamu tenang aja. Ingat ya, jangan sampai gagal atau usaha kita selama ini akan sia-sia. Ngerti? Jeng Sari ini gimana sih? Mestinya Jeng itu tanya dulu sama anak Jeng sebelum melamar Karin, anak saya. Sekarang Jeng lihat sendiri kan Karin? Dia begitu tersiksa, sakit hati. Jeng sama anak Jeng itu benar-benar keterlaluan. Dan kamu, Aldi, Tante sangat kecewa sama kamu. Karin ini anak Tante satu-satunya. Dan Tante nggak akan rela dia disakiti oleh siapapun. Tante akan sumpahin orang yang telah menyakiti hati anak Tante ini. Biar hidupnya nanti nggak akan tenang dan nggak akan bahagia selama. Ngerti? Jeng, jangan bicara seperti itu dong. Udah, ayo kita pulang, Karin. Ngapain kita lama-lama di sini? Pulang, ayo. Gimana Karin? Akting Mama tadi bagus kan? Tapi Emak kalau Karin bilang, Mama tuh tadi agak sedikit kelewatan. Karena Mama pakai nyumpain segala. Kalau mereka benci sama kita gimana, Ma? Kamu nggak usah khawatir, Karin. Mama itu tahu persis sifatnya si Sari itu. Jadi kamu nggak usah takut. Dan Mama yakin. Sekarang ini pasti dia sedang menyuruh Aldi supaya mau minta maaf sama kamu. Apa Mama yakin beneran? Kalau Aldi itu mau dipaksa sama mamanya, terus minta maaf sama Karin. Kamu gak usah khawatir. Percaya deh kamu sama Mama. Lebih baik kamu pergi ke rumah Karin dan minta maaf sama dia. Dan bilang sama mereka kalau kamu terima pertunangannya. Nggak bisa, Ma. Aldi nggak bisa bertunangan sama Karin. Cinta Aldi cuma sama Lilis, Ma. Dan itu nggak bisa ditawar lagi. Mama! Mama kenapa, Ma? Diam kamu. Kamu nggak usah pura-pura perhatian. Kalau kamu memang sayang sama Mama dan nggak mau Mama sakit, sebaiknya kamu sekarang ke rumah Karin. Minta maaf sama dia. Buat makan. Alah, kayak diem lagi. Tuh kan, mati. Gue bilang juga mobilnya ganti. Mogok lagi. Pelan-pelan. Udah dorong. Ayo cepetan dorong. Berat nih. Loyo. Nah, anak-anak, mau duit nggak? Kalau mau sini, bantuin dorong. Ayo. Dikasih duit, bantu dorong mobil dulu ya. Ayo. Nanti kalau mobilnya jalan dikasih duit ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Ayo dorong. Ya. Bantuin dong. Alah, tenaganya mana? Terima kasih ya. Udah nyala agak, ayo naik jam.
bagi-bagi. Ya. Yes, dapat Yes. Yes, kita dapat uang. Iya, Kak. Kayaknya kamu yang kerja di rumah Ibu Nita. Iya ya. Ngapain di sini? Mau pulang? Mau saya antar ya? Mau kita antar? Enggak, Pak. Terima kasih banyak. Saya sudah nggak kerja di sana lagi. Kamu dipecat sama Nita? Ah, rasanya nggak mungkin ya. Suara kamu kan bagus. Dan Nita itu perlulah... Butuh apa, Pak? Nita perlu kamu untuk bersih-bersih rumahnya. Biarin aja, biar dia nyari pembantu yang lain. Untung aja nggak keceplosan ngomong. Kalau Nita udah mencuri lagunya dia. Gimana kalau kalian tinggal di rumah saya? Kita tinggal di rumah kita. Ya. Kebetulan kita butuh orang untuk bersih-bersih rumah. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ayo. Nah, ini loh, Lis. Ini loh, istana saya. Ya, istana kita. Ya, kita punya istana. Dan kalian boleh tinggal di sini semaunya. Nah, sekarang saya mau unjukkan ruangannya. Ayo. Ayo cepat kerjanya, masih banyak harus diangkut. Pak, tolonglah Pak, jangan sekejam itu. Beri kita berdua waktu sedikit lagi aja. Tidak ada perpanjangan waktu lagi. Sudah cukup kalian bohongi saya. Makanya, kalau kalian tidak punya uang, nggak usah sombong. Pakai sok pamer, pakai barang mewah segala. Kalau kere, kere aja. Asal kamu tahu ya, Aldi itu suka ngambil keuntungan dari ini semua. Dan dia suka ngejanjiin cewek-cewek cantik yang punya suara bagus. Di dalam dunia hanyalah engkau yang ku cinta. Engkaulah jiwaku, engkaulah nafasku, tak mungkin dapat ku lupakan. Tutur bahasamu yang penuh kata-kata manja, bisik-bisik cinta menusuk hatiku, menjadi duri di dadaku. Kembalikan sumpah janjiku dulu yang terpaksa aku mengatakan. Kembalikan sumpah janjiku dulu yang terpaksa aku mengatakan. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Suara kamu bagus, Lis. Gimana kalau kamu diajak rekaman? Nanti kita bikinin demo untuk suara kamu. Gimana? Terima kasih, Pak. Saya sudah tidak punya keinginan untuk jadi penyanyi lagi.
Saya hanya nyanyi untuk diri saya sendiri. Aneh. Mau dibikinin demo rekaman kok nggak mau. Padahal orang lain pasti langsung loncat-loncat kegirangan. Dir, gue udah rekam semua lagu-lagunya Lilis. Ini aset kita. Ayo, ayo. Ngeliatin bapak-bapak ini lagi pada ngangkutin barang kita. Aduh, Mah, kedok kita bisa kebuka nih, Mah. Ayo, ayo. Kesempatan ini bisa kita manfaatin untuk keuntungan kita. Maksud Mama gimana? Ngerti kan maksud Mama? Ngerti, ya udah. Karin pergi dulu ya. Kamu sekarang pergi. Ada apa, Tante? Kok barang-barang Tante diangkutin semua? Apa pedulimu, ha? Apa yang terjadi di dalam rumah ini bukan urusan kamu. Sebaiknya kamu pergi sekarang dari rumah ini. Apa belum cukup kamu nyakitin hati anak saya, ha? Saya kesini mau minta maaf, Tante. Enak bener. Setelah apa yang udah kamu lakukan, kamu cuma bilang minta maaf. Denger ya. Kamu pikir saya nggak ngerti kalau kamu itu cuma mau mempermainkan Karin. Dan kamu pura-pura baik sama Karin. Padahal kamu itu nggak lebih dari penjahat kambuhan yang pantasnya kamu tinggal di penjara. Ngerti? Malam ini kami mau pindah keluar kota. Saya nggak mau Karin terus-terusan nangis dan mikirin cowok yang nggak punya perasaan kayak kamu. Karin? Itu pasti Karin. Ini semua gara-gara kamu ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, kamu harus bertanggung jawab. Karin! Aduh, mau kemana kamu, Karin? Karin, jangan pergi, nak. Tolong jangan tinggalin Mama, Karin. Karin, aduh, tolong kejar dia. Dia itu lagi nggak stabil. Jangan sampai dia mutusin untuk bunuh diri. Tolong kejar dia. Karin! Buka pintunya, Karin! Karin! Pergi kamu, Dih! Pergi! Kalau kamu nggak buka, aku pecahin kaca jendelanya. Kamu tuh apa-apaan sih? Mau kamu apa? Udahlah, Di. Udah gak ada yang peduli lagi sama aku. Aku peduli sama kamu, Ri. Dari kecil sampai kapanpun, aku selalu peduli sama kamu. Lis, lihat deh, Lis.
jatuh. Walaupun ada bintang yang jatuh, tapi bintang-bintang lain nggak sedih, tetap bercahaya. Itu seperti perjalanan hidup, ya kan, Lis? Aku benar-benar sedih, Di. Kayaknya udah nggak ada orang lagi yang peduli sama aku. Tapi udahlah, Di. Aku juga nggak mau bebanin kamu. Kamu kok ngomong gitu sih, Ren? Mungkin aku nggak bisa jadi pacar kamu. Tapi aku akan selalu jadi sahabat kamu. Makasih ya, Di. Kamu baik banget sama aku, Di. Kamu lihat deh, bintang-bintang itu bersinar sangat indah. Lis, jangan karena masalah Aldi kamu mengundurkan diri jadi penyanyi. Kamu bercita-cita ingin jadi artis terkenal, kan? Kamu sebenarnya nggak boleh menolak permintaan Pak Duta sama Pak Dirga. Nggak semua produser itu jahat loh, Lis. Mau ya? Tapi bagi aku, mereka itu semua nggak ada artinya kalau dibandingin sama kamu, Di. Sudah terpancing, kita siap-siap memangsanya. Bersiap-siaplah. Halo? Mira. Ini saya, Trisha. Beberapa jam lagi anak saya akan sampai di situ. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Pokoknya Nyonya tenang saja. Semuanya beres sudah saya atur. Asal pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati. Oke, jangan khawatir. Asal pekerjaan kamu beres, saya pasti akan membayar. Ya? Oke, Nya. Di, aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Kamu mau nggak anterin aku ke makam papaku? Tempatnya nggak jauh kok, Di, dari sini. Kamu mau ya? Malam-malam begini? Ya, emang kenapa, Di? Kamu takut? Enggak sih. Ya udah. Yuk. Yuk. Gimana dong nih, mobil aku nggak bisa dibuka. Mobil aku nggak bisa dibuka nih. Iya, Di, mobilnya kayaknya kuncinya ketinggalan deh di dalam. Gimana dong, Di? Aku nggak bisa masuk. Ya udah, kita naik mobil aku aja ya. Biar besok mekanik aku yang ngurusin mobil kamu. Ayo. Kenapa, Di? Kok kamu berhenti? Ada yang ketinggalan? Enggak, kayaknya bannya kempes deh. Kenapa, Di? Tuh kan, bannya kempes lagi. Terus gimana dong, Di? Sekarang kan udah tengah malam.
Terus kita jauh lagi dari jalan raya. Ya udah deh, mendingan aku telepon bengkel kali ya. Di, aduh Di, gimana dong? Signalnya nggak ada. Gimana kalau kita ke villa itu aja? Siapa tahu di sana ada telepon dan kita bisa pinjam teleponnya. Dan kita bisa telepon bengkel. Gimana? Yaudah yuk. Nyi, boleh pinjam telepon nggak? Mobil kami soalnya mogok. Pengen telepon bengkel. Maaf, teleponnya teh rusak. Sudah 3 hari tidak bisa dipakai. Padahal Nyai mah sudah berkali-kali menghubungi petugas. Tapi sampai sekarang tidak juga diperbaiki. Terus Di, gimana dong? Apa kita mau jalan aja? Gawat itu mah. Bahaya kalau di sini malam-malam. Ada rampok. Malah pakai senjata api segala. Jadi bagaimana kalau kalian berdua nginep aja di sini? Nyai juga masih ada kamar kosong. Ayo atuh, ayo silahkan masuk. Ayo masuk. Sini, ini loh kamarnya nih. Begini nih, jadi Neng sama Aden bisa tidur di sini. Makasih ya, Bu. Iya. Di, gimana pun juga kita kan nggak bisa tidur berdua. Kita kan belum suami istri, jadi pamali. Aku juga tadi mau ngomongin soal itu. Aku tidur di luar. Kamu tidur di sini aja. Ya, semuanya sudah saya kerjakan sesuai dengan rencana. Aden, ini Nyai sedang coba telepon. Bisa dipakai atau tidak? Kebetulan juga ada pesanan yang harus diantarkan. Jadi Nyai coba lihat. Ternyata teleponnya teh masih rusak. Pasti lagi ada si Aldi. Teleponnya masih rusak. Nah, sebaiknya sekarang mah Aden istirahat saja. Nanti Nyai bikinkan minuman panas, ya? Jeng Sari, aduh, Anak Jeng tuh bener-bener keterlaluan ya. Ada apa sih, Jeng? Kok datang-datang marah-marah begini? Ya gimana saya nggak marah-marah? Aldi itu bawa Karin sampai sekarang belum pulang, tahu nggak sih? Jeng sudah telepon ke HP-nya Karin? Udah, tapi nggak aktif. Saya takut, Jeng. Saya takut kalau terjadi apa-apa sama Karin. Karin itu kan masih polos anaknya, Jeng. Aduh. Ini minumannya. Den, ini minuman panasnya buat tambah-tambah hangetin badan. Makasih, Nyai. Di, minum deh. Enak banget. Udara di sini ternyata segar juga ya.
beda sama di kota. Suasananya juga tenang. Cocok untuk istirahat. Dan, aduh, ini Nyai lupa selimutnya. Ini, iya. Aku nggak ngapa-ngapain kamu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa tidur di sini. Apa kamu bilang? Dasar kamu laki-laki, tahu nggak? Kamu nggak pernah bertanggung jawab. Tega-teganya kamu dingin-udahin aku seperti ini. Aku tuh percaya di sama kamu. Sekarang lihat dong, sekarang lihat. Gimana aku harus ngadepin orang-orang kalau kayak gini caranya? Mama, Karin, Aldi, Karin, kamu apakan Karin sampai dia nangis begini? Aldi, apa sih yang terjadi semalam? Aldi! Karin, coba cerita sama Mama, ada apa sayang? Apa yang udah terjadi, Nak? Cerita sayang. Aldi, Ma. Aldi udah ngejebak Karin. Tadi malam Aldi tidurin Karin, Tante. Jeng Sari, sekarang Jeng bisa lihat sendiri kan kelakuan anak Jeng? Anak saya rusak gara-gara Aldi. Jeng, sekarang saya minta pertanggungjawabannya, Jeng. Aldi! Aldi? Aldi, apa benar kamu sudah menodai Karin semalam? Aldi, jawab Mama dong. Iya atau enggak? Oke. Diam itu sudah merupakan jawaban untuk Mama. Kalau gitu, Mama akan umumkan pertunangan kalian. Dan kalian harus segera menikah. Enggak, Tante. Pokoknya Karin gak mau nikah sama orang yang gak mencintai Karin. Diam kamu, Karin. Kamu mau bikin malu Mama ya? Hah? Gimana kalau kamu sampai hamil? Apa nanti kata orang-orang? Pokoknya kamu harus tetap nikah sama Aldi. Titik. Enggak, Mah. Pokoknya Karin gak akan mau nikah sama orang yang gak cinta sama Karin, Mah. Biarin ke si Aldi itu nyari cintanya sama Lilis. Udah deh, Karin gak akan mau nikah. Karin! Jeng, jadi sekarang apa yang akan Jeng lakukan?
kita akan pertunangkan mereka sesegera mungkin. Kalau perlu, hari ini juga. Dan akan aku umumkan melalui media. Dan akan aku buat pesta semeriah mungkin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Tunjukkanlah aku jalan. Bantulah aku menyelesaikan persoalan-persoalan aku ya Allah. Aku sangat mencintai Lilis. Tapi aku sudah berbuat kesalahan dan menodai gadis lain. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Aku mungkin tidak sanggup seandainya kami bertemu kembali. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Ayolah, Lis. Sekali ini aja. Iya, Lis. Nanti nggak nyuruh-nyuruh kamu nyanyi lagi deh. Swear. Kamu benar-benar tega, Lis. Tega sekali. Tega sekali kamu. Kamu seneng ya kalau ngelihat kita berdua bangkrut? Iya, Lis. Karena ini bukan sembarangan pesta. Ini pesta pertunangannya Aldi. Orang yang paling berkepentingan dalam kancah musik dangdut. Produser yang suka mengorbitkan penyanyi-penyanyi itu? Iya. Iya, emang iya. Aldi. Sekarang kita sambut Aldi. Selamat atas pertunangan kedua pasangan berbahagia. Sebuah lagu kami persembahkan buat mereka.